Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sejarah pemikiran hukum Islam. Sebelum kita panjang lebar tentang sejarah pemikiran hukum Islam, mari kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya apa yang dimaksud dengan sejarah pemikiran? Sejarah pemikiran di dalam bahasa baratnya sering disebut sebagai the history of ideas. Nah, apa itu sejarah dan apa itu sejarah pemikiran? Nah, sejarah pemikiran bisa menjadi pendekatan ya, kacamata di dalam melihat pemikiran hukum Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pemikiran hukum Islam dilihat dari aspek kesejarahan. Nah, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah ketentuan waktu atau ta'yin al-waqt dan identifikasi penyebab peristiwa. Jadi penyebab peristiwa. Jadi sejarah tidak hanya bicara tentang peristiwa, tetapi apa sekiranya yang bisa melatar belakangi sebuah peristiwa terjadi selain berbicara tentang waktu itu sendiri. Nah, unsur-unsur sejarah itu adalah time, waktu, kemudian man, manusia atau aktor atau pelaku, kemudian space itu bermakna tempat, lokalitas, kemudian event atau peristiwa itu sendiri. Nah, kalau ini digabung, yang dimaksud dengan sejarah pemikiran itu adalah the cause of thought, ya, sebab yang melatar belakangi sebuah pemikiran atau konteks yang melatar belakangi. Bisa juga sejarah pemikiran juga terkait dengan kritik sebuah pemikiran. Bagaimana sebuah pemikiran itu pada dasarnya adalah kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang datang sebelumnya atau kritik terhadap situasi dan konteks yang mengitari. Kemudian sejarah pemikiran juga bisa dalam bentuk tema pemikiran dalam babakan-babakan waktu tertentu atau di dalam periodisasi waktu tertentu. Karena biasanya di dalam setiap periodisasi waktu terkandung topik atau tema pemikiran tertentu yang membedakan antara satu periode pemikiran dengan periode yang lain. Nah, kita akan mencoba untuk melihat pemikiran hukum Islam ini pada aspek sebagaimana yang telah saya sebut tadi, yakni sejarah pemikiran. Mengapa sebuah pemikiran muncul, apa tema pemikiran dan seterusnya. Tentu karena keterbatasan, karena ini hanya slide begitu, tidak akan bisa mendalam berbicara tentang aspek sejarah pemikiran, tetapi hanya memberikan gambaran secara umum dan mencoba untuk melihat sejarah pemikiran itu pada atau dari sudut pandang kesejarahan. Nah, pada topik sejarah pemikiran kali ini, kita akan lebih banyak berbicara tentang ahlul ra'yi dan ahlul hadis, yakni sejarah pemikiran yang bermula dari ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ya. Jadi sejarah pemikiran hukum Islam itu kalau disederhanakan sesungguhnya adalah tarik-menarik antara otoritas wahyu dan otoritas akal. Pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9 berkembang dua faksi atau dua kelompok, dua aliran, yakni aliran ahlul hadis yang mengutamakan asar atau hadis di dalam penalaran dan penetapan hukum, dan kemudian juga ada ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu lebih mengutamakan kepada akal, yang ada di Basrah, Irak. Maka kemudian fikihnya biasa disebut dengan fikhul asar untuk ahlul hadis dan fikhul ra'yi untuk fikih yang lebih berorientasi kepada ar-ra' atau nalar. Ahlul hadis dan ahlul ra'yi adalah kelanjutan dari mazhab Umari dan mazhab Alawi. Kalau ditelisik ke belakang, ahlul hadis bermula lebih banyak mengacu kepada mazhab Alawi, ya, Ali bin Abi Thalib. Sementara ahlul ra'yi itu mengacu kepada mazhab Umar bin Khattab. Ahlul hadis sering dikaitkan dengan Hijaz. Hijaz itu adalah gudang hadis begitu. Banyak sarjana-sarjana hadis yang ada di Hijaz. Kemudian ahlul ra'yi itu ada di Kufah.
Ahlul hadis itu siapa? Yakni sebagaimana yang saya sebut tadi, adalah kelompok yang memprioritaskan teks di dalam melakukan derivasi hukum atau menurunkan hukum. Jadi lebih memprioritaskan teks daripada nalar. Kemudian perangkat metodologis yang dikembangkan oleh ahlul hadis adalah ilmu bahasa dan ilmu kritik terhadap validitas teks hadis, atau yang biasa disebut di dalam ilmu hadis itu adalah ajar wa ta'dil, atau fokus pada keilmuan teks. Karena prioritas terhadap teks tadi, maka keilmuan yang terkait dengan teks menjadi perangkat metodologis yang penting. Representasi atau perwakilan dari ahlul hadis adalah sering dilekatkan dengan Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Nah, sementara ahlul ra'yi adalah faksi yang mempunyai pendekatan yang lebih rasional terhadap hukum. Jadi cenderung mempergunakan akal pikiran di dalam melakukan ijtihad. Hukum bagi ahlul ra'yi adalah dinilai adaptif terhadap perubahan sosial dan konteks penerapan, sebagaimana hukum Islam bersentuhan dengan konteks yang berbeda dari kelahirannya. Sebagaimana kita ketahui, Islam berkembang sangat pesat, jauh keluar dari titik kelahirannya. Karena itu Islam bersentuhan dengan konteks sosio-budaya yang berbeda-beda begitu, yang berbeda dari titik kelahirannya. Nah, karena itulah maka kemudian ahlul ra'yi beranggapan bahwa hukum Islam itu bisa adaptif dengan kondisi sosiokultural yang melatar belakangi. Nah, itulah yang menjadi keyakinan dari ahlul ra'yi. Nah, ahlul ra'yi itu biasanya juga sering diafiliasikan dengan kelompok Mu'tazilah, satu kelompok yang lebih memprioritaskan akal, nalar di dalam memahami agama, termasuk dalam ini adalah di dalam memahami hukum Islam, di dalam mempraktekkan hukum Islam, mengaplikasikan hukum Islam. Nah, kelompok ahlul ra'yi sering dikaitkan dan direpresentasi oleh mazhab Hanafiyah. Nah, kita mencoba untuk berbicara Asy-Syafi'i dulu. Nah, di tengah tren dan polarisasi ahlul hadis dan ahlul ra'yi, muncullah Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i pada awal abad ke-9 Masehi. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijrah, yakni tepat pada tahun kematian Abu Hanifah. Asy-Syafi'i pernah berguru pada Imam Malik, yakni kelompok ahlul hadis, dan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah dari kelompok ahlul ra'yi. Nah, Asy-Syafi'i dinilai menawarkan pendekatan moderasi terhadap hukum Islam, yakni yang menengahi antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Seringkali perangkat metodologis yang dikembangkan oleh Asy-Syafi'i itu bersifat moderat, walaupun kelompok yang lain menilai Asy-Syafi'i lebih cenderung kepada kelompok ahlul hadis. Asy-Syafi'i itu adalah master arsitek atau yang merumuskan pertama usul al-fiqh, terutama dalam kitab Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah adalah kitab usul fiqh yang pertama yang menawarkan kerangka metodologis penalaran hukum. Kitab ditulis atas permintaan saat itu Abdurrahman Ibnu Mahdi pada tahun 135 sampai 198 Hijrah. Usul fikih adalah method of research for the jurist. Jadi usul fikih itu adalah satu metode penelitian bagi ahli hukum. Ini sebagaimana logic of philosophy, sebagaimana logika di dalam filsafat. Ia adalah memberikan petunjuk komprehensif. Usul fikih itu memberikan petunjuk yang bersifat komprehensif dalam rangka memproteksi mujtahid dari kesalahan di dalam mengolah sumber material dalil untuk tujuan derivasi hukum, untuk tujuan menurunkan hukum dari sumber-sumbernya. Nah, sebagaimana nanti akan kita lihat bagaimana kelompok ahlul hadis dan ahlul ra'yi itu juga akan tetap mewarnai sejarah pemikiran hukum Islam, yang tentu sebagaimana yang disebut di awal
adalah tarik-menarik antara otoritas akal dan wahyu. Nah, termasuk di dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i itu ada yang melihat dia bersifat moderat di dalam perangkat metodologisnya, tetapi juga ada yang mengatakan sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu adalah cenderung kepada ahlul hadis. Nah, teori utama yang ditawarkan adalah al-qiyas. Jadi terutama Al-Jabiri melihat teori al-qiyas sesungguhnya adalah bagian dari teori dalam rangka meneguhkan otoritas teks, ya, otoritas hadis begitu. Nah, pasca Asy-Syafi'i kemudian masing-masing mazhab itu mengembangkan usul fiqh begitu. Jadi Asy-Syafi'i adalah imam mazhab yang pertama merumuskan perangkat metodologis yang kemudian dikenal dengan nama usul al-fiqh. Tetapi imam-imam mazhab yang lain itu belum secara konkret menawarkan perangkat metodologis, baru kemudian para pengikutnya lah yang merumuskan usul fiqh, perangkat metodologis berdasarkan fatwa-fatwa yang telah fatwa-fatwa hukum yang telah ditetapkan oleh imam mereka. Nah, setelah Asy-Syafi'i, karya dalam bidang usul diantaranya itu adalah An-Nasikh wal Mansukh, kemudian As-Sunnah, kemudian Ta'atur Rasul yang ditulis oleh Ahmad bin Hambal, ya. Jadi banyak sebagaimana yang nanti akan dilihat, banyak tradisi-tradisi pemikiran hukum Islam, pemikiran usul fikih yang berkembang pada masa Imam Mazhab dan pasca Imam Mazhab yang menunjuk kepada kekayaan tradisi hasanah pemikiran hukum Islam. Kemudian Daud Az-Zahiri menulis Ijma', kemudian menulis juga Ibtalut Taqlid, pembatalan taklid, kemudian Khabar Al-Wahid, kemudian Al-Mufassar wal Mujmal. Kemudian pengikut Imam Abu Hanifah mengembangkan metodologi penalaran hukum Islam, ya, dan prinsip-prinsip jurisprudensi berdasar pada kitab Abu Hanifah Al-Fatawa. Di antaranya adalah Isa ibnu Abban, wafat 220 Hijrah. Kitabnya adalah Khabar Al-Wahid, Ijtihadur Ra', kemudian Isbatul Qiyas, isbat penetapan teori qiyas. Kemudian Al-Barzai yang wafat 317 Hijrah, kitabnya adalah Masail Al-Khilaf. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi wafat 321 Hijrah, kitabnya adalah Ikhtilaful Fuqaha. Ini adalah sebagian kecil saja yang disampaikan di dalam slide ini. Sesungguhnya banyak pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah yang mengembangkan metodologi usul fikih berdasarkan kajiannya terhadap Al-Fatawa milik Abu Hanifah. Nah, berdasarkan penulisan-penulisan usul al-fiqh yang dilakukan oleh para imam mazhab ataupun para penerusnya, maka corak penalaran dan perangkat metodologis yang dikembangkan oleh mereka itu terpilah menjadi dua. Pertama adalah metode mutakallimun, dan kemudian yang kedua adalah metode Hanafiyah. Metode mutakallimun ini adalah metode yang terutama dipakai oleh Asy-Syafi'i yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya Syafi'iyah, termasuk diikuti pula oleh kelompok-kelompok aliran mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan Mu'tazilah. Nah, yang karakter utama yang menjadi ciri dari metode mutakallimun adalah bahwa kitab-kitab mereka pengantarnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan teologis dan filosofis, misalnya tentang persoalan hasan dan qabih, yang baik dan yang buruk, kemudian hukmul asya qabla syar'i, pembahasan-pembahasan tentang bagaimana hukum sesuatu sebelum turunnya syara, dan seterusnya. Jadi pengantarnya adalah yang semua yang terkait dengan persoalan-persoalan teologis dan persoalan-persoalan yang bersifat filosofis, dan bentuk penulisannya biasanya bersifat deduktif, ya. Deduktif berangkat dari prinsip-prinsip
teologis dan prinsip-prinsip filosofis yang dirumuskan pada pengantar-pengantar kitab mereka. Kemudian metode Hanafiyah berbalikan dengan metode Mutakallimun. Metode Hanafiyah itu bersifat induktif. Prinsip usul diturunkan dari detail isu, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Pengikut Imam Abu Hanifah itu menurunkan prinsip-prinsip usul, perangkat metodologis dan penerapan hukum Islam itu dari fatwa-fatwa hukum yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, karakter dari metode Hanafiyah adalah masalah-masalah furu' dalam bidang fikih yang ditetapkan imam mereka dijadikan acuan di dalam rumusan kaidah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan furu' yang lain. Nah, pasca Imam Mazhab selanjutnya, di antaranya adalah yang merupakan penerus dari Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Kebanyakan dari mereka mulai berbicara persoalan-persoalan yang terkait dengan maqasid yang menjadi tujuan hukum. Karena itu ketika berbicara tentang pemikiran hukum Islam, sesungguhnya juga akan banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan maqasidus syariah. Sebagaimana misalnya Al-Juwaini yang wafat 438 Hijrah, ulama usul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami tujuan syariah di dalam penalaran hukum. Ia membahasnya dalam kaitannya dengan bahasan ilat dalam teori qiyas. Al-asal dalam teori qiyas menurutnya terpilah menjadi daruriyah, hajiyah, dan makrumat atau tahsiniyah. Kemudian Al-Ghazali seterusnya adalah murid Al-Juwaini, masih menekankan teori qiyas sebagai teori utama, banyak dipengaruhi oleh Asy-Syafi'i. Jadi menurut Al-Ghazali, sebagaimana juga dipedomani oleh Asy-Syafi'i, bahwa maslahah bukan dalil yang independen sifatnya. Ketika maslahah itu dia bersifat independen, tidak dikuatkan dengan teks, dianggap sebagai al-maslahah al-mauhumah, atau maslahah yang bersifat spekulatif yang tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Maslahah menurut Al-Ghazali adalah upaya untuk memelihara tujuan hukum Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau disebut dengan Al-Kulliyat Al-Khams. Dalam kitabnya Al-Mustashfa, Imam Al-Ghazali menulis topik-topik terkait dengan persoalan tujuan hukum atau maqasid syariah ini di dalam bahasan tentang istislah. Maqasid sebagai rasio linguis. Al-Ghazali diantaranya mempunyai pendapat yang sedikit berbeda dengan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa maqasid syariah atau tujuan hukum, yakni kemaslahatan, itu bisa menjadi rasio legis atau ilat, atau ilat hukum. Contoh misalnya di dalam bukunya Jisr Auda dikatakan, contoh untuk ini adalah bahwa semua yang memabukkan, baik yang cair maupun yang padat, adalah terlarang. Ini didasarkan kepada analogi terhadap minuman keras cair yang dilarang untuk tujuan menjaga akal manusia. Jadi semua yang memabukkan itu adalah terlarang. Ini dianalogikan dengan minuman keras, minuman keras yang bersifat cair. Nah, analogi ini didasarkan kepada maqasidus syariah, yakni penjagaan akal manusia, begitu. Jikalau yang minuman keras sebagaimana yang ada di dalam teks itu dilarang untuk menjaga akal manusia, maka semua yang memabukkan, baik padat maupun cair, juga terlarang dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan akal manusia. Pemikiran hukum Islam dalam kaitannya dengan maqasidus syariah, dalam kaitannya dengan persoalan masalah ini memuncak di tangan Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 790 Hijrah.
Asy-Syatibi menawarkan satu metode induksi atau al-istiqra, ya, metode induksi terhadap keseluruhan teks untuk menemukan tujuan hukum Islam. Hasilnya, menurut Asy-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Berdasarkan kajian terhadap teks-teks yang bersifat parsial, kemudian bisa digeneralisasi dan bisa disimpulkan oleh Asy-Syatibi bahwa sesungguhnya secara general, secara prinsip, tujuan hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia, rahmatan lil alamin atau litahqiqi masalihul ibad. Di antara prinsip yang utama dijargonkan, disampaikan, haitsuma wujidatul maslahah fasyamma syara'ullah. Dimanapun ditemukan satu maslahah, maka di sanalah hukum Islam. Nah, kemaslahatan itu meliputi sebagaimana juga yang sudah pernah dikatakan oleh Al-Ghazali, yakni al-kulliyat al-khams, prinsip-prinsip yang 5. Apa itu? Yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya bisa terbagi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat daruriyah, yang wajib ada, kemudian hajiyah. Hajiyah itu adalah di bawahnya kebutuhan yang bersifat daruriyah, yakni sebagai pelengkap jikalau kebutuhan yang bersifat hajiyah ini tidak dilaksanakan maka akan membawa masyaqqah atau kesulitan. Kemudian yang ketiga itu adalah tahsiniyah atau yang bersifat tersier. Nah, kemaslahatan ini menurut Asy-Syatibi utamanya didasarkan kepada ayat-ayat yang bersifat makkiyah, sebagaimana dipahami bahwa ayat-ayat makkiyah lebih berisi hal-hal yang bersifat universal, sebagaimana kemudian kemaslahatan lebih banyak diturunkan dari ayat-ayat yang bersifat makkiyah ini. Kesimpulan penting dari Asy-Syatibi adalah bahwa karena kemaslahatan itu didasarkan kepada dalil-dalil yang bersifat qat'i, maka kemaslahatan bisa menjadi landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini di tangan Asy-Syatibi, kemaslahatan bisa menjadi dalil yang bersifat independen walaupun tidak secara eksplisit merujuk kepada teks-teks tertentu, karena berdasarkan kajian yang bersifat istiqra'i, kemaslahatan itu ternyata adalah yang menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Nah, puncak dari pemikiran hukum Islam pada slide ini sesungguhnya sebelum era modern ada pada Asy-Syatibi begitu. Nah, setelah pemikiran hukum Islam itu masuk pada masa modern, berkembang penalaran hukum didasarkan kepada banyak faktor, ya. Di antaranya ada 3 faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran hukum Islam pada masa modern. Di antaranya adalah pengaruh dari karya-karya orientalis, kemudian berdirinya nation state atau negara bangsa di berbagai negara muslim pada akhir abad ke-19, dan munculnya isu-isu global seperti demokrasi, HAM, dan sebagainya. Nah, pemikiran hukum Islam pada masa modern ini nanti akan coba kita bahas pada pertemuan-pertemuan setelahnya dengan mengambil beberapa sampel atau contoh dari pemikir-pemikir kontemporer sebagaimana misalnya Fazlur Rahman, Abdullah Syahid, Abdul Fadl, dan seterusnya sebagai contoh, ya, penalaran-penalaran hukum yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya bisa kita diskusikan lewat Google Classroom topik-topik yang telah saya sampaikan. Tentu karena keterbatasan banyak hal yang belum bisa diterangkan, karena itu bisa dilanjutkan pada Google Classroom. Saya kira demikian. Silahkan memberikan pertanyaan dan komentar di Google Classroom. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.